Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kesempatan yang baik bagi kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka omong-omong yang baik. Di antara sumber kebaikan adalah berbicara yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, memikirkan perkara-perkara yang baik. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan, itulah yang akan tercipta menjadi perbuatan dalam diri kita. Maka baginda Nabi bersabda, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. La yastaqimu imanul mar'i, iman seseorang tidak bisa lurus. Hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu, dan iman seseorang tidak bisa lurus. Wala yastaqima qalbuhu, dan hati seseorang tidak bisa lurus. Hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lisan pembicaraannya adalah pembicaraan yang lurus, pembicaraan yang baik. Maka pembicaraan yang baik itu selalu muncul daripada hati yang baik, dan hati yang baik itu dipengaruhi oleh pandangan, pendengaran, dan pemikiran-pemikiran tentang perkara-perkara yang baik. Untuk itu kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dengan perkataan kita, melihat kebaikan dengan pandangan mata kita, mendengar kebaikan dengan telinga kita, memikirkan kebaikan dengan otak kita. Sehingga baginda Nabi bersabda, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittin aw sab'ina sanah. Memikirkan perkara-perkara yang baik sebentar itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muslimina wal muslimat, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was shaimina was shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 35 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kesetaraan di dalam kaum laki-laki dan wanita di dalam pahala itu sama. Wal muslimina wal muslimat, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan wanita yang Islam. Wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki dan wanita yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki dan wanita yang taat. Was shadiqina was shadiqat, dan laki-laki dan wanita yang jujur. Wasabirina wasabirat, dan laki-laki dan wanita yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki dan wanita yang khusyuk.
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan wanita yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan wanita yang berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafizat, laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan juga laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Semuanya itu a'addallahu lahum, Allah menyiapkan untuk mereka maufiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesetaraan ini Allah Subhanahu wa taala memandangnya bukan dari fisik tapi daripada amal. Bukan dari fisiknya tapi daripada amalan yang ada pada manusia itu. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam peluang meraih kemuliaan di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan amal, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan wanita yang Islam, laki-laki dan wanita yang beriman, yang berzikir, yang berpuasa, yang taat dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Ahzab 35 ini Allah menyebutkan 10 sifat agung sebagai manhaj, peta hidup menuju ridha Allah, menuju surga Allah, menuju kebahagiaan di akhirat. Maka hakikat kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Orang-orang yang mereka itu bahagia, orang-orang yang mereka itu sukses, mereka adalah orang yang kemudian masuk surga kekal di dalamnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi orang bahagia sebenarnya bahagia di akhirat, bukan orang yang bahagia di dunia. Maka kita pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jangan hanya memikirkan dunianya saja, tapi juga pikirkan akhiratnya. Maka hubungan kita dengan Allah ini perlu kita pikirkan bagaimana menjadi orang-orang yang selalu punya kondisi-kondisi yang baik dalam setiap langkah, setiap tindak tanduk, setiap perbuatan-perbuatan. Karena ini semua menjadi ladang pahala yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menilai menjadi derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat-derajat di akhirat itu adalah derajat amal di dunia ini. Amal yang soleh menjadi derajat-derajat di akhirat. Amal yang toleh, amal yang buruk menjadi sesuatu adab-adab yang di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah derajat, ada istilah darokat. Kalau derajat itu tingkatan-tingkatan yang di surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya, semakin bahagia. Kemudian ada istilah yang kedua, darokat. Darokat itu adalah tingkatan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin turun, maka semakin berat siksanya. Jadi kalau derajat itu adalah tangga naik, kalau darokat itu tangga menurun. Disinilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan ini. Kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diseru, wasari'u ila maufiratin min rabbikum, bersegera kalian semua menuju ampunan Allah, menuju kebaikan, menuju taubat. Wasari'u ila maufiratin min rabbikum,
Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegera menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. 124.000 nabi dan rasul dikirim ke dunia ini untuk membimbing umat, membimbing umatnya, membimbing hamba-hamba Allah agar punya hubungan yang baik dengan Allah. Maka seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka adalah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan keyakinan hamba-hamba Allah yang rusak. Seluruh para nabi menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian selamat. Maka di dalam Al-Quran juga baginda Nabi SAW disifati harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Di antara sifatnya Nabi Muhammad SAW adalah harisun alaikum bil mu'minin, semangat sekali menghendaki baginda Nabi itu semangat agar umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini harus punya greget di dalam diri kita itu, bagaimana kita itu bukan sekedar beriman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini imannya orang yang beriman menjadi kuat. Imannya orang yang beriman menjadi kuat. Islamnya orang bukan sekedar kita ini Islam, tapi bagaimana kita dijadikan oleh Allah untuk Islamnya seseorang menjadi kuat. Maka kita ini bukan sekedar sholat, tapi bagaimana Allah SWT jadikan orang itu sholat sebab kita, orang zikir sebab kita, orang taat sebab kita, orang ibadah sebab kita. Itulah para nabi, para rasul dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi asbab kebaikannya orang yang belum baik. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma'ana illa muballigh. Saya dikirim oleh Allah untuk menjadi muballigh. Muballigh itu menyampaikan. Muballigh itu menyampaikan kebaikan. Maka di antara sifatnya anbiya itu adalah 4: siddiq, amanat, tabligh, fatanah. Siddiq itu jujur. Siddiq itu jujur. Maka kita harus menjadi orang yang jujur. Jujur dengan diri kita, jujur dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jujur dengan kawan-kawan kita. Kita nggak boleh bohong. Maka dalam hadis baginda Nabi SAW beliau mengatakan, at-tajirus suduq, pedagang yang jujur, yuhsyaru yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan dikumpulkan ma'al anbiya, bersama para nabi, siddiqin bersama Abu Bakar Siddiq, syuhada bersama Sayyidina Hamzah yang syahid di perang Uhud, solehin bersama orang-orang yang soleh, bersama para ulama. Di pedagang yang jujur, petani yang jujur, guru yang jujur, pemimpin yang jujur, rakyat yang jujur. Kejujuran itu membawa kebahagiaan. Tetapi kebalikan daripada kejujuran itu membawa malapetaka. Jadi kalau orang itu tidak jujur, artinya dia itu bohong dan menjadi pembohong, maka menyebabkan kebaikan-kebaikannya tertolak di sisi Allah sebab kebohongan. Maka di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya idza kadzabal abdu kadzbatan, bila seorang hamba berbohong sekali, taba'ada anhul malaku mailan, maka malaikat menjauh dari dia sejauh jarak 1 mil min nitni maja abihi,
Sebab kebohongan itu busuk bagi malaikat-malaikat rahmat. Jadi kalau orang itu bohong, maka malaikat menjauh dari dia. Menjauh dari orang yang pembohong. Kalau orang dijauhi daripada malaikat rahmat, maka yang mendekati adalah syaitan-syaitan yang menyesatkan dalam kehidupan. Jadi anbiya itu jujur. Kemudian anbiya itu amanat. Anbiya itu amanat, tanggung jawab. Kebalikan daripada amanat adalah khianat. Maka amanat terbesar adalah mengemban agama ini. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kata Allah, amanat agama ini telah Allah tawarkan kepada gunung, langit dan bumi. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Amanat agama ini telah ditawarkan Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka langit, bumi, gunung-gunung tidak mampu mengemban amanat agama ini. Wa hamalahal insan, lalu kemudian manusia mau mengemban amanat agama ini. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu dia zalim, dia jahil. Maka kata para ulama, manusia itu kalau di dalam mengemban tanggung jawab agama ini, dia mengandalkan dirinya, pasti dia tidak kuat. Karena berat. Jadi harus apa? Harus mengandalkan Allah. Dengan apa? Dengan merasa dirinya tidak mampu. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau orang itu mengamalkan agama, tidak mengandalkan Allah, maknanya dia merasa mampu, maka di saat itulah dia itu berada dalam keburukan. Karena orang yang merasa mampu, maka hilang kesadaran dari dirinya bahwasanya kemampuan itu bukan dari dirinya, kemampuan itu datang daripada Allah. Ketika seruan azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari menuju sholat, maka jawaban orang yang mendengar kumandang azan muadzin tadi tidaklah ada kalimat lain yang pantas melainkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Betul-betul saya tidak mampu ya Allah untuk memenuhi panggilan muadzin ini menuju sholat, mengerjakan sholat, melainkan bila Engkau memberi kekuatan. Jadi amanat tanggung jawab ini kita harus mengandalkan Allah. Makna mengandalkan Allah itu gimana? Minta tolong sama Allah supaya diberi kemampuan untuk selalu mengamalkan agama. Berdoa. Itulah dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Supaya orang itu kuat berperang melawan setan, gangguan kanan dan kiri yang menyesatkan, membuat malas, membuat tidak mau sholat, membuat macam-macam daripada keburukan. Itu kita mengandalkan Allah. Dengan cara kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah untuk berjalan dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi supaya kita itu mampu mengamalkan agama sebagaimana kemampuan yang ada pada anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin, maka caranya kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah SWT menjadikan diri kita kemampuan dimampukan Allah untuk mengamalkan agama sebagaimana agama yang diamalkan oleh anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi istilahnya itu tidak bisa ala diri kita, tetapi kita itu harus mengikuti jejak
orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan mengamalkan agama, inna dina indallahil Islam, dengan pengamalan agama yang lurus, mereka adalah para nabi. Jadi istilahnya kalau pepatah mengatakan bahwasanya kalau kita ini mau sukses di dalam pertanian, maka kita harus ngikuti di dalam bertani itu, ngikuti metode pertaniannya orang yang sukses. Nah, kalau kita ini mau jadi dokter, maka kita harus sekolah di fakultas kedokteran. Kalau kita ini mau jadi petani yang handal, maka ikuti jejaknya para petani yang handal. Jadi istilahnya itu tengok orang-orang yang sukses sebelumnya. Maka disebutkan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu, para nabi itu, mereka adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maknanya kalau kita itu mau menjadi orang yang baik, maka ada contoh kebaikan yang hendak kita ikuti. Siapa? Mereka para nabi. Jadi kalau kita itu istilahnya berbeda dengan kita ini mau baik tapi tidak mengikuti orang yang baik, ini sama seperti kita nanam rumput tapi pengen panen padi. Ini keliru. Jadi supaya kita itu panen padi, maka yang ditanam padi. Jadi kalau kita itu mau jadi baik, maka harus menanam kebaikan dan menanamnya itu sesuai dengan tanamannya orang-orang yang baik. Nah, maka itulah ada istilahnya mereka para nabi itu uswatun hasanah. Sehingga dikatakan bahwasanya kullu turuq yuaddi ilal halak, seluruh jalan hidup menuju kehancuran, illa tariqal wahda, melainkan jalan hidup yang satu, jalan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amanat para nabi itu, amanah tanggung jawab. Amanat itu apa? Itu amanat. Amanat itu menggunakan sesuatu sesuai dengan kehendak yang punya. Itu amanat namanya. Kita menggunakan mata sesuai dengan kehendak yang punya mata. Siapa yang punya mata ini? Allah. Allah menghendaki mata kita itu melihat yang baik. Maka kita gunakan mata melihat yang baik. Maka kita amanah dengan mata kita. Kalau mata kita gunakan untuk melihat yang maksiat, nah ini sudah tidak amanah di dalam menggunakan mata. Begitu juga telinga, amanah kita itu apa? Dengan telinga ini, gunakan mendengar yang baik. Kalau sampai telinga ini mendengar yang tidak baik, berarti kita tidak amanah. Begitu juga mulut, amanah, gunakan untuk bicara yang baik. Amanah harta yang dititipkan Allah kepada kita, habiskan, gunakan untuk perkara-perkara yang baik, untuk sedekah, membantu orang lain. Nah ini amanah namanya. Kalau sampai kita diberi harta benda oleh Allah, kemudian kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini kita sudah tidak amanah dalam urusan harta kita. Kita dikasih tangan, maka amanah menggunakan tangan ini. Jangan sampai digunakan untuk menyakiti orang dengan tangan ini. Sehingga ketika kita berwudu, saat kita membasuh tangan, maka kita berdoa, Allahumma hafadh yadi mimma asika kulliha. Allahumma ya Allah, ihfadh yadi, engkau jaga tangan aku ini ya Allah, mimma asika kulliha, dari berbuat segala bentuk perbuatan maksiat. Jadi ini namanya supaya kita ini bisa menjaga amanahnya tangan, jangan sampai berbuat maksiat. Langkahnya kita apa? Ngandalkan Allah dengan cara berdoa. Berdoa menggunakan bagaimana kita minta kepada Allah, digunakan untuk taat, matanya taat, telinganya taat. Maka ada doa. Doa ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid.
Itu di antara doanya adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi aini nura wa fi lisani nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min wara'i nura. Ya Allah, Engkau jadikan cahaya di hatiku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di mulutku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya samping kananku, cahaya samping kiriku, cahaya depan aku, cahaya di belakang aku, cahaya di tanganku, cahaya di kakiku, cahaya di dagingku, di darahku, di tulangku, di rambutku. Jadikanlah aku cahaya. Waj'alni nura wa'tini nura. Berikanlah aku cahaya dan jadikanlah aku cahaya. Jadi orang itu kalau diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cahaya ini maksudnya apa? Cahaya hidayah. Orang kalau dikasih matanya itu dikasih cahaya oleh Allah, dia tidak berani menggunakan matanya untuk melihat yang maksiat. Kalau telinganya dikasih cahaya, ini cahaya. Maka dalam Al-Quran surat At-Tahrim, orang yang bertaubat itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Jadi orang-orang yang diberi jalan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahwa dirinya ini tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga pengen diberi bimbingan oleh Allah, maka diberi cahaya, nuruhum yas'a. Dia berjalan bersama cahaya itu, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Dia jalan ke depan bersama cahaya, dia pun diliputi cahaya, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya. Sehingga kalau orang ini diliputi dengan cahaya hidayah, cahaya bimbingan Allah, maka dia ini malu kalau bermaksiat kepada Allah. Jadi orang itu malu bermaksiat kepada Allah itu kenapa? Karena dia itu dikasih cahaya oleh Allah. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dakhalatin nur al-qalba infasaha wa insyaraha." Alidzalika min alama ya Rasulullah at-tajafi an daril ghurur wal inabati ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzul. Idza dakhalatin nur al-qalba, bila cahaya iman masuk ke dalam lubuk hati, infasaha wa insyaraha, maka dia menjadi longgar. Hatinya longgar, hatinya nikmat, hatinya lezat. Mengerjakan sholat nikmat, zikir nikmat, bicara kebaikan nikmat, mendengar kebaikan nikmat. Masya Allah. Maka inilah amanah namanya. Kalau tidak amanat namanya khianat. Jadi kalau orang itu tidak amanat dengan matanya yang seharus melihat kebaikan, kok melihat keburukan, berarti khianat dengan matanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga daripada khianat ini. Kemudian sifat yang ketiga, sifatnya Anbiya adalah tabligh. Selalu menyampaikan kebaikan di mana saja, kapan saja, sendirian, banyak orang. Yang difikirkan itu perkara yang positif aja. Nggak mau memikirkan yang negatif-negatif. Itu Anbiya itu begitu. Maka dalam Al-Quran, dalam kitab Hayatus Sahabat disebutkan di antara sifatnya Nabi Muhammad SAW adalah Da'imal fikri mutawasilal ahzab. Da'imal fikr. Fikirnya selalu memikirkan
keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain di dunia di akhirat. Mutawasilal ahzan, risaunya adalah bagaimana melihat semua orang bagaimana selamat di akhirat. Maka suatu hari ada mayat lewat di depan Nabi, yang mana mayat tadi itu mayatnya orang kafir lewat di depan Nabi. Maka Nabi SAW menangis melihat mayat yang dipikul tadi orang kafir. Menangis Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Ini mayatnya orang kafir. Maka Nabi SAW beliau bersabda, seandainya dia itu mau masuk Islam, pasti dia selamat. Tapi karena dia ini tidak mau masuk Islam, maka dia kekal dalam api. Jadi yang dirisaukan oleh Nabi itu bagaimana semua orang itu selamat. Maka kita itu harus tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebaikan. Jadi jangan istilah tabligh itu jamaah tabligh saja. Kita ini semua jamaah tabligh. Jamaah itu umatnya Kanjeng Nabi, tabligh yang menyampaikan apa yang dari Nabi. Siapa orang bisa menyampaikan yang dari Nabi? Dia jamaah tabligh. Maka Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Balighu, kalian semua sampaikan anni yang dari aku walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi kalau orang itu bisa menyampaikan apa yang dari Nabi, maka mulut dia itu menjadi barokah, sebab dilewati sesuatu yang dulu Nabi SAW menyampaikan, yang dulu Nabi mengatakan, yang dulu Nabi membicarakan. Maka apa yang disampaikan Nabi, yang dikatakan Nabi, yang dibicarakan Nabi, ini hendaklah kita menjadi penyambung lidah Nabi. Jadi kalau orang itu bisa menjadi penyambung lidahnya Nabi, maka mulutnya jadi barokah. Nah, inilah maksud. Jadi di dalam setiap momen-momen di mana saja kita duduk bicara yang baik seperti ini sekarang, kita duduk ngomong yang baik. Ini niatnya apa? Niatnya cuma satu. Bagaimana di dalam setiap waktunya itu ada duduk kemudian bicara apa yang dulu dibicarakan oleh Nabi. Maka dikatakan begini, ma min bukatin akroma 'alallahi min majalisil ulama. Ma min bukatin akroma, tidak ada tempat di muka bumi yang sangat mulia tempat itu, min majalisil ulama, melebihi tempat di mana di tempat itu disampaikan ilmu. Disampaikan ilmu. Majalisil ulama itu majelis ilmu. Jadi kalau ada tempat, di tempat itu disampaikan ilmu, maka tempat itu langsung naik derajatnya menjadi tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ma min bukatin akrama 'alallah min majalisil ulama. Tidak ada tempat di muka bumi yang sangat mulia dalam pandangan Allah melebihi tempat itu disampaikan ilmu. Masya Allah. Inilah kita berusaha bagaimana kita ini di mana-mana ngomong apa yang diomongkan. Min majalisil ulama, sehingga majelis ilmu adalah taman surga. Jadi kalau rumah kita selalu menjadi tempat-tempat kebaikan, menjadi tempat di mana di rumah kita itu baca Quran, di tempat itu, di rumah kita itu kita zikir, sholat sunnah, digunakan untuk majelis kebaikan, majelis ilmu, maka rumah itu menjadi berharga di sisi Allah. Sehingga ada hadis bunyinya begini, ma min bukatin yusalla fiha au yuzkaru fiha ismullahi illa istabsharat bidzalika ila sab'il aradhin wa fakhura ala ma haulaha minal biqa. Ma min bukatin, tidak ada tempat di muka bumi, yusalla fiha, yang mana di tempat itu didirikan sholat, au yuzkaru fiha ismullah, atau di tempat itu disebut-sebut nama Allah,
illa istabsyarat, melainkan tempat itu bergembira, ila sab'il aradin, sampai 7 lapis bumi ke bawah. Wa fakhur ala ma haulaha minal buqa, dan tempat yang digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir itu bercerita kepada tempat-tempat yang ada di sekelilingnya yang tidak digunakan untuk sholat, yang tidak digunakan untuk zikir. Jadi kita harus tahu betapa bedanya suatu tempat bila digunakan untuk berzikir, untuk sholat. Kenapa? Karena zikir, sholat, dan segala bentuk amal kebaikan itu menghubungkan tempat itu dengan Allah. Ketika ada hubungan dengan Allah, di situ ada nilai kemuliaan di sisi Allah. Maka kata para ulama, kalau tempatnya yang digunakan untuk berzikir saja, sekali itu, lalu kemudian tempat itu dinaikkan derajatnya, diangkat derajatnya menjadi tempat yang mulia di sisi Allah, bagaimana dengan orang yang zikir itu sendiri? Bagaimana dengan orang yang sholat itu sendiri? Nah, jadi disinilah di antara maksud dari apa yang disabdakan Nabi, ibtagu ar-rifata indallah. Ibtagu, carilah ar-rifata, pangkat-pangkat kedudukan indallahi di sisi Allah. Maka pangkat Islam, pangkat iman, pangkat zikir, pangkat sedekah, pangkat taat, pangkat syukur, pangkat sabar, pangkat khusyuk. Ini semua ini adalah pangkat-pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang perlu kita usahakan, bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengikuti jejaknya Anbiya. Jadi di antara sifat Anbiya yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan kebaikan. Kemudian sifat yang keempat di antara sifatnya Anbiya adalah fatonah. Fatonah itu cerdas, fatonah itu pinter. Maka jangan salah paham apa yang dimaksud dengan fatonah ini, dengan cerdas ini. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Yang dimaksud dengan fatonah, yaitu cerdas, adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi tentang cerdas itu. Apa itu? Kata baginda Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah orang yang hidupnya bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, lalu kemudian bisa berbuat, bisa beramal, bisa beraktivitas dengan aktivitas amal perbuatan yang bermanfaat sesudah mati. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang bisa beraktivitas perkara-perkara yang bermanfaat sesudah mati. Kalau sekiranya aktivitas itu tidak bermanfaat sesudah mati, maka ditinggalkan. Ini orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian bisa persiapan mati sebelum mati. Itu orang cerdas. Orang yang sholat, orang yang cerdas itu orang yang bisa sholat sebelum disolatkan. Jadi kalau orang sudah disolatkan berarti sudah mati, nggak bisa disolatkan lagi. Orang yang cerdas itu orang yang bisa taubat sebelum mati. Orang yang cerdas itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka kita ini harus menjadi orang yang cerdas. Yaitu bagaimana menjadi orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian bisa persiapan mati sebelum mati. Maka inilah bentuk-bentuk persiapan mati sebelum mati. Kita jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Syukur-syukur bisa berjamaah di tempat adzan berkumandang. Puasanya juga jangan bolong-bolong. Ini nanti sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Sekarang bulan Rajab, tanggal 18 Rajab. Habis kemudian 12 hari masuk bulan Sya'ban. Nanti bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu adalah malam pergantian buku catatan amal kita. Jadi ada pergantian buku dalam 1 tahun, itu pergantiannya di nisfu Sya'ban.
Masya Allah. Jadi nanti buku catatan amal ini diberikan oleh Allah kepada kita ketika nanti di hari kiamat. Kalau orang umurnya 80 tahun, maka ada 80 raport. Karena setiap 1 tahun ada 1 raport. Maka kita harus muhasabah diri. Bagaimana raport hari ini harus lebih baik daripada raport hari kemarin. Raport tahun ini, raport itu rekapan amal, hasil-hasil amal. Masya Allah, maka ada 2 malaikat yang ditugaskan Allah untuk bagian mencatat itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan daripada mulut, melainkan di situ selalu ada 2 malaikat yang mencatat, raqibun atid, pencatat amal baik, dialah malaikat raqib, pencatat amal buruk, dialah malaikat atid. Jadi jangan kita terus tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang kita mengambil, nggak ada orang kita mencuri, jangan. Karena ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Jadi kalau kita ini tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang kemudian maksiat, berarti kita tidak iman sama malaikat-malaikat. Jadi itu maksudnya beriman kepada malaikat Allah. Maka rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diciptakan oleh Allah, langit dan bumi diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, suatu saat dimatikan, diberi rezeki oleh Allah. Maka kalau orang itu beriman kepada Allah, tahu bahwa Allah yang memberi rezeki, walaupun dia jadi orang kaya pun tidak sombong. Semakin dia banyak rezeki berbagi, Allah berbagi dengan dia yang banyak, maka dia semakin juga berbagi dengan hamba-hamba Allah yang banyak. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Raqib, malaikat Atid, ya kan? Malaikat Mikail, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, kemudian malaikat Malik, malaikat Ridwan. 10 malaikat nih wajib kita ketahui. Di malaikat Israfil ini malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan rezeki, menurunkan hujan. Ada malaikat Raqib, malaikat Atid ditugaskan untuk mencatat amal. Maka kita ini amal-amal kita itu harus diluruskan lillahi ta'ala supaya ada harga di sisi Allah. Sebab bila amal perbuatan dikerjakan tidak karena Allah, berarti tidak ikhlas namanya, sehingga tidak mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Capek saja. Untuk itu bagaimana capek-capek kita itu mendatangkan ridho Allah. Siti Aisyah dikasih pesan oleh Nabi, innama ajruki ala qadari nasabiki. Sesungguhnya pahala yang diberikan Allah kepada kamu wahai Aisyah, kata Nabi, ala qadari nasabiki, mengikut kadar capek dan letihmu. Semakin capek, semakin letih, kalau itu kebaikan harus membuat kita bergembira dan senang. Karena semakin capek, semakin letih, semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, tinggal capek dan letihnya itu di mana? Kalau capek dan letihnya dalam kebaikan, justru inilah yang dicari. Kenapa orang dulu sholat panjang-panjang, ya kan? Sampai kakinya bengkak-bengkak. Tarawih ini nanti ini, bulan Ramadan ini. Nah, kita, Masya Allah, ada tarawih yang semalam 30 juz. Ada yang tarawih yang semalam 15 juz. Ada yang tarawih semalam 2 juz, 3 juz. Masya Allah. Ada yang tarawih yang semalam qul huwallahu ahad. Jadi ini yang tergantung iman kita. Kalau iman kita ini kuat, maka mencari yang 30 juz tadi. Capek dan letih, ini dicari mumpung masih berkesempatan. Tahun depan belum tentu saya hidup di Ramadan ini. Mungkin mumpung masih hidup. Gitu. Tapi kalau orang imannya lemah, yang penting tarawih lah. Maka cari yang cepat, sudah cepat, super kilat lagi. Masya Allah.
Sehingga rubba qaim laisa lahu min qiyami illa sahar. Banyak orang sholat tidak mendapatkan apa-apa daripada sholatnya melainkan hanya berdiri saja. Capek kan? Inilah kehidupan para nabi yang seperti ini harus kita sampaikan terus. Tugas kita menyampaikan, kemudian kita niatkan apa yang kita sampaikan ini bisa menambahkan kepahaman, kesadaran, menambah ilmu, menambah wawasan untuk diri kita dan orang-orang yang mendengar. Maka YouTube Cahaya Kalam Ilahi ini bagian daripada usaha memberi informasi-informasi yang baik, yang kemudian bentuknya adalah saling ingat mengingatkan di antara kita. Tidak ada maksud-maksud yang lain, melainkan pengen apa yang kita sampaikan daripada kebaikan ini, daripada ilmu ini abadi, walaupun yang ngomong ini sudah tidak ada lagi. Makanya kita ngomong lagi dan lagi sampai tidak ada lagi. Memang orangnya sudah tidak ada lagi, tapi pembicaraannya itu masih abadi karena ada tim rekamnya, ada tim videonya. Maksudnya ini mana bekerja sama dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi itu aja maksudnya. Tidak boleh ada niat-niat yang lain, hanya ingin mendapatkan ridho Allah, hanya ingin menyampaikan kebaikan, menjadi wasilahnya sampainya apa yang disampaikan oleh Nabi. Inilah berusaha supaya menjadi orang yang barokah dalam kehidupan. Masya Allah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini dalam YouTube Cahaya Kalam Ilahi. Mari kita sama-sama di-subscribe, di-support, disebarkan, menyebarkan kebaikan. Kemudian jadikanlah channel ini untuk wasilah bertambahnya ilmu, bertambahnya kepahaman. Jadi tonton tontonan yang baik, tonton tontonan yang baik. Karena apa yang menjadi ikutan seseorang itulah yang ditonton. Jangan sampai kita menonton yang buruk, karena kalau kita nonton yang buruk nanti tontonannya kepada yang buruk. Maka ada istilahnya terbalik, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Supaya tontonannya itu adalah tuntunan yang baik, maka yang ditonton yang baik. Sebab kalau tontonannya yang buruk, nanti yang diidolakan yang buruk-buruk. Jadi kita harus senang dengan kebaikan. Senang kebaikan itu jangan melihat siapa yang menyampaikan. Maka unzur makilah. Lihatlah apa yang disampaikan. Jadi isi yang disampaikan itu apa? La tanzur mangqala. Sekali-kali kamu jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan, walaupun anak kecil, kalau dia menyampaikan kebaikan, kita dengar. Tapi kembali lagi, kalau orang itu mampu mendengarkan kebaikan, itu ada hidayah dari Allah namanya, telinganya mampu mendengar kebaikan. Untuk itu ketika kita berwudu membasuh telinga, disitulah ada doa, Allahumma ja'alni mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah telinga aku mimma yastami'unal qawla, menjadi telinganya orang yang mampu mendengarkan nasihat Quran, nasihat hadis, fayattabi'una ahsanah, setelah mendengar mau mengikuti, mau mengamalkan yang baik-baik itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah. Jadi kita berusaha menjadi orang yang selalu berada dalam kebaikan, menyampaikan kebaikan, sehingga idza takarrara takorroro. Bila kebaikan diulang-ulang, maka apa yang diulang-ulang akan mancap dalam lubuk hati kita. Jadi kalau kita ini ngomong kebaikan, maka hati kita isinya kebaikan. Maka istilahnya, jadi hati kita ini
tergantung apa yang dibicarakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikir. Kalau yang dibicarakan baik, yang didengar baik, yang dilihat baik, yang dipikir baik, maka hati kita pun akan isi kebaikan. Dari kebaikan itulah kemudian muncul berupa perbuatan-perbuatan yang baik. Hadanallahu iyyakum. Sekian, mudah-mudahan manfaat untuk saya, manfaat untuk para pendengar semuanya, manfaat untuk umat, manfaat untuk kita semua. Masya Allah. Mungkin ini saja Pak Ustadz yang bisa disampaikan. Syukran jazakallah khairan Kiai sudah menyampaikan banyak hal terkait pengajaran ini. Ada beberapa hal yang dapat saya tangkap, poin-poin yang saya tangkap. Panjenengan mengajak ayo tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, kemudian ikuti akhlak-akhlak para anbiya dengan beberapa penjabaran tadi. Yang ketiga, ada yang ketiga, ini mengajak supaya kita tablik atau mengajak atau menyampaikan. Kemudian di saat kita, yang kelima, di saat kita beribadah semata-mata jangan menganggap diri kita rendah, tetapi semua serahkan kepada Allah. Bahkan sering dikatakan, ada beberapa hadis mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mudah-mudahan kita bisa mencapai semuanya itu. Amin, amin, karena amin. Allah tidak akan memandang bentuk dan rupa, harta dan rupa kalian. Walakinallah, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya memandang bentuk hati dan amal kebaikan kalian. Jadi kita tidak usah berkecil hati. Mungkin segini dulu Jai. Bagi sahabat channel Cahaya Kalam Ilahi, alhamdulillah demikianlah mau'izah hasanah telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Shaleh Abdul Aziz. Apabila ada kesilapan dari kata maupun perilaku dari kami selaku manusia biasa, kepada panjenengan semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhirnya video ini kami akhiri. Kita berjumpa lagi di mau'izah hasanah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Banyak pengajaran, masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan barakah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Jika sadaq la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.